Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, melanjutkan perenungan kita dari kitab 1 Timotius. Dan secara khusus kita sudah masuk kepada pasal yang kedua daripada kitab ini. Kalau kita memeriksa konteks daripada pasal 2 daripada kitab ini, sesungguhnya berisi beberapa petunjuk yang harus dilakukan oleh Timotius kepada jemaat di Efesus. Petunjuk-petunjuk ini bisa banyak kita lihat di keseluruhan pasal ini. Namun ada yang menarik di bagian awal daripada pasal ini. Sebuah petunjuk yang dimulai untuk berdoa. Sebuah petunjuk yang fokus kepada kehidupan doa. Memberitahukan kepada kita di awal ini bahwa doa sangat penting bagi kehidupan kerohanian kita. Doa sangatlah penting bagi semua orang percaya. Dan kalau kita mau membetulkan sesuatu, harus diawali dengan doa. Nah, kita akan memeriksa petunjuk apa, nasihat seperti apa yang menjadi fokus Rasul Paulus untuk bisa dikerjakan di tengah-tengah jemaat di Efesus oleh Timotius. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1-4 dikatakan seperti ini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dari ayat yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus mengajarkan sebuah doa dari sudut pandang yang berbeda. Rasul Paulus pernah mengajarkan doa untuk kehidupan kita masing-masing, untuk pertumbuhan rohani kita, untuk kebutuhan kita. Namun di sini Rasul Paulus melihat dari sudut pandang yang lain, yaitu berdoa untuk semua orang, berdoa untuk orang lain. Ada beberapa kata kunci yang sudah kita baca, yang bisa kita temukan di beberapa ayat tadi, yaitu untuk semua orang, berdoa untuk raja-raja dan pembesar, dan supaya semua orang. Ketiga hal ini, ketiga frasa ini adalah petunjuk bagi kita supaya kita bisa berdoa buat orang lain. Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius bahwa jemaat di Efesus harus mulai belajar berdoa bukan hanya diri sendiri, tetapi juga berdoa untuk orang lain. Jemaat Tuhan, petunjuk ini berlaku juga buat kita. Saya tahu kita semua sudah berdoa. Saya tahu semua kita sudah rajin berdoa. Namun kalau kita renungkan, sudah berapa lamakah kita hanya berfokus kepada diri kita dan kita lupa berdoa untuk orang lain? Sudah berapa lama kita tidak mengucap syukur tentang seseorang dalam hidup kita kepada Tuhan? Kapan terakhir kalinya kita mewakili bersyafaat untuk orang lain kepada Tuhan? Rasul Paulus mengajarkan kepada kita hari ini bahwa kita tidak boleh egois di dalam doa-doa kita. Kita harus bertumbuh di dalam cara kita berdoa, di mana kita perlu berdoa buat orang lain. Jangan pernah lupa bahwa kita memiliki sebuah tugas ilahi, supaya semua orang bisa diselamatkan. Itu juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa ketika kita berdoa untuk orang lain, itu adalah hal yang baik dan yang menyenangkan atau berkenan di hadapan Allah. Karena Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan, supaya semua orang bisa mengalami kebenaran Tuhan, supaya semua orang mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Hari ini coba lihat sekitar, adakah yang perlu Anda doakan? Adakah seseorang yang perlu Anda bawa kepada Tuhan bersyafaat buat mereka? Mungkin mereka sakit, mungkin mereka kekurangan. Ini waktu yang tepat untuk sejenak membawa mereka kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu kutipan yang menarik yang pasti bisa memberkati Anda. Dikatakan seperti ini, hadiah terbesar yang bisa kita berikan satu sama lain adalah saling mendoakan. Bukan uang, bukan semata-mata pertolongan, tetapi ketika engkau berdoa buat orang lain, engkau memberikan sebuah hadiah yang terbaik buat dia.
Mari kita berdoa, mengucap syukur buat firman yang sudah kita dengar. Hari ini kami ucap syukur buat firman-Mu Tuhan, yang sudah kami renungkan bersama-sama. Ampuni jika selama ini kami fokus berdoa untuk diri kami saja, untuk kebutuhan kami saja, untuk tantangan kami saja. Biarlah kami bisa semakin peka, sensitif, memiliki sebuah belas kasihan tentang orang lain di sekitar kami. Dan kami mau mengucap syukur atas mereka, bersyafaat kepada mereka, dan mendoakan kepada Tuhan mengenai hidup mereka. Tolong kami ya Tuhan, untuk bisa semakin sering berdoa buat orang lain. Karena itulah yang sudah Engkau ajarkan juga, dan itulah yang Engkau sudah teladankan buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, berdoa untuk semua orang adalah hal yang baik dan hal yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.